Dari sini Ya, ada Rosi BLBC Jakarta sama Viko BLBC Surabaya, sedangkan aku di sini di BLBC Medan. Jadi kita kumpulin 3 laboratorium bea cukai yang ada di Indonesia. Jadi ceritanya kan laboratorium bea cukai itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada dari Jakarta, Surabaya sama Medan. Nah kalau tempat lain itu ada namanya satuan pelayanan atau lab kecil. Oke, makasih Mas Rosi sama Mas Viko. Mas atau D ya ini manggilnya ya? Saya masih junior lah. yang paling muda. Oh, wali. Gue yang paling apa? Gimana kabarnya? Puasa lancar? Masih puasa atau enggak nih? Hari ke-2 masih puasa enggak? Nanya ke siapa ini? Yang jelas sebenarnya kan bintang tamu 2 nih. Oh iya. Dua-duanya lah. Kadang-kadang kan karena Rosi satu angkatan, Viko pernah satu kantor kan tahu nih di belakang gimana gitu kan. Kita sama-sama tahu ya kan. Nah, di sini kita ngomongin ini aja deh, apa asiknya kerja di laboratorium bea cukai. Jadi kita cerita pengalaman kerja kita di laboratorium bea cukai kan. Saya teman-teman di sini ingin tahu ya apa gimana sih bisa kerja di laboratorium bea cukai, terus harus lulusan apa. Nah, sedangkan di sini nih Rosi nih lulusan apa? Terus Kalau masuk bea cukai pada masuk bea cukai dari kemarin itu D3 AK Bogor. D3 kimia ya? Ya, D3 Akademik Kimia Analisis Bogor. Tapi setahu saya pada saat masuk ke bea cukai itu udah ada pendidikan lain ya? Udah Betul, waktu itu sarjana ya? sudah jalan skripsi S1 Teknik Kimia. Oh, sarjana teknik kimia ya? Betul. Tapi yang dipakai untuk masuk ke bea cukai D3-nya? Betul, saat itu formasinya D3. Oh, kalau Viko lulusan apa nih kok? Kayaknya masuk kan kayaknya dari sarjana ya? Bukan D3 Ya. kan, masuk awal dari sarjana. Saya sarjana penerimaan 2015 dari sarjana teknik material dan metalurgi, kampusnya ITS Mas. Dari ITS Surabaya. ya? Oh iya. Terus pendidikan lain ada ya? Selain S1 teknik material itu pada saat masuk bea cukai? Kebetulan waktu masuk lagi ngerjain tesis Mas buat S2. Jadi pas masuk alhamdulillah udah tinggal yudisium aja Mas. Oh, alhamdulillah ya udah S2 ya. Cuma yang dipakai untuk masuk ke bea cukai waktu itu rekrutmen S1-nya ya? S1-nya yang dipakai Mas. Oh, S1-nya. Penempatan awal Viko langsung di Surabaya ya? Waktu itu OJT di kantor pusat, habis itu langsung di Jakarta. Di Jakarta, Surabaya. Tapi belum pernah masuk ke BLBJ Jakarta atau ini rencana ingin masuk ke BLBJ Jakarta nih? Ya siap perintah aja lah Mas. Saya. Jakarta boleh, Medan boleh. Oh gitu. Kalau Iya. Mas Rosi nih penempatan pertama di mana tuh? Langsung Jakarta ya kayaknya. Alhamdulillah Mas Fahmi dari 2012 sampai dengan sekarang baru berapa ya? 8 tahun jalan baru ya. Baru 8 tahun. Perjalanan karir masih panjang ya? Masih panjang. Jadi istilahnya kalau di bea cukai itu ada istilah makna baru dan sudah itu berbeda. Ketika gitu. ditanya tempat itu ya. Iya. Mungkin Mas Fahmi di Medan sudah berapa puluh bulan? Ya? Kalau saya sudah 3 tahun, bukan baru. Nah, jadi dari awal Rosi di Jakarta terus ya? Betul. Nah, kalau saya kan pengalaman saya udah banyak ya, maaf. Wah, ya. banyak sekali memang. Awal masuk, tahu sendiri di BLBC Jakarta kayaknya hampir 6 bulanan ya, kalau nggak salah ya. 6 bulan. Kemudian saya pindah ke BLBC Surabaya hampir 5 tahun. Kemudian akhirnya sekarang di BLBC Medan udah 3 tahun lebih lah. Alhamdulillah udah pernah ngerasain semua BLBC. 3 matra BLBC sudah pernah ya? Alhamdulillah ya, pengalaman udah banyak, udah ngerasain. Banyak banget. Iya, jadi udah tahu. BLBC kan Mas, Satpol belum ya belum. Insya Allah kalau Allah mengendaki kita ke Satpol Palembang atau Jambi gitu aja ya. Cocok gitu, cocok. Ada apa dengan Jambi? Ya istri Palembang, jadi Jambi deket gitu kan. Nah, bisa pulang kampung. Lampung itu juga Lur. Kenapa? Lampung kan udah ada tol.
Iya, tapi lebih dekat Jambi kalau ada tol. Oh gitu. Jadi Siap, siap. karena aku udah pernah ngerasain di BBC Jakarta, BBC Surabaya sama Medan, tahu nih teman-teman di Jakarta sama Surabaya gimana gitu. Medan juga tahu gimana teman-teman di sini. Asik semua kalau menurut saya ya, menurut aku ya di Lapor Tim Bea Cukai mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Medan itu asik lah. Apalagi teman-temannya enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi. Kalau menurut Mas Rosi gimana nih di Lapor Tim Bea Cukai Jakarta tuh? Suasana kantornya gimana tuh? Kalau suasana kantor kan lebih kepada orangnya ya berarti ya. Ya, Nah, berarti istilahnya pegawai-pegawainya dari saya pertama masuk sih kita tuh angkatan yang gap dengan senior itu cukup jauh ya. oh iya, Sekitar sampai berapa tahun tuh? 10 tahun lah, kurang lebih 10 sampai Iya. 9 tahun, kecuali yang angkatan 2010 ya Mbak Cecil dan Mbak Teti ya memang Iya, dekat ya 2010 dan 2012. Tapi kebanyakan secara umum memang cukup jauh gapnya, sehingga ketika kami masuk memang istilahnya memang senior banget gitu ya. Ya otomatis kan dari senior itu kan mengayomi lah iya. kita-kita ini yang masih banyakannya fresh graduate juga ya dari anak-anak teman-teman SMK. Jadi suasananya cukup horor sebenarnya ya, karena senior tahu sendiri ya. Kalau kita ada, ya Mas Papi pernah merasakan lah waktu di musola. Dan diungkit lagi masalah itu ya kan. Enggak, tapi emang bener sih gap dengan senior pada saat itu terlalu jauh. Itu bukan hanya di BLBC Jakarta aja. Betul ya. Itu terjadi di BLBC Surabaya sama Medan. Senior gapnya terlalu jauh sama angkatan kita gitu kan. Benar. Mungkin kecuali kalau Mas Piko sebelumnya ada tuh udah angkatan 2014, terus angkatan kita ya Rosi ya 2012 Iya. ya. Dikit mas, masih seumuran lah. Nggak begitu jauh gitu kan. Walaupun Nah. memang sebenarnya kelihatan mungkin berumur Piko gitu kan ya. Maaf sebelumnya nih Mas Piko nih ya. Jadi kalau menurut saya suasana itu kemudian berbeda-beda kan setiap periodenya lah istilahnya, ketika rekan-rekan senior atau senior-senior kita lah istilahnya sudah mutasi bedol desa nih di Jakarta Ya. kan, dan Surabaya mungkin juga, dan di Medan. Saat itu angkatan kita menjadi istilahnya harus siap gitu menerima tampuk amanah, bagaimana bisa melaksanakan pekerjaan sepeninggal teman-teman senior yang memang sudah waktunya di Bea Cukai itu nggak terlalu lama di suatu tempat. Kemudian di situ suasana baru mulai makin hangat ketika ada angkatan 2014 ya kan. Iya, betul. Jadi karena memang umuran kita tuh nggak jauh dengan angkatan 2014, begitupun dengan angkatan Mas Piko ya 2015 ya kan. Jadi memang kayaknya seperti ke kantor tuh seperti ke kampus gitu ya. Jadi bukan niatnya kerja, tapi suasananya seperti teman gitu, seperti family lah. Teman satu liting, ada Iya. adik tingkat gitu kan. Iya. Ada tingkat tapi umurnya sama ya kan. Nah, itu dia. Itu mungkin angkatan Mas Piko ya. Kan? Iya. Kalau Mas Piko sendiri gimana rasanya di BBJ Surabaya? Kondisi kantornya gimana? Kondisi kantor sih enak ya Mas, karena memang kuliah dulu juga di Surabaya, walaupun 5 tahun kuliah juga nggak pernah sih main-main ke Perak. Oh, gitu. Baru pertama kali kan itu dari kantor pusat Bea Cukai Jakarta, terus ke Surabaya itu pertama kali itu di Perak, terus ketemulah sama mas-mas dan mbak-mbak senior, kan ada angkatannya. Saya ingat banget tuh dulu ada Mas Dayat Pokemon, Mas Rio Flesel, sama Mas Fahmi Brewok kan tuh, yang 3 senior kita lah itu, bekas banget. Terus masih ada angkatan bawahnya itu angkatannya Mbak Tisti dan lain-lain, sama ada Mbak Sita juga tuh waktu itu. Jadi kalau di Surabaya beragam sih ya waktu itu kayaknya, dan kantornya juga waktu itu masih kecil di belakang, tapi nyaman banget, ke keluarganya juga dapet di situ. Mungkin karena anggotanya dikit jadi lebih enak gitu kalau ngumpul-ngumpul. Jadi pas kita junior pun kan sering diajak makan bareng sama senior-senior gitu. Jadi enak aja lah gitu. Nggak kerasa kalau kerja, soalnya rata-rata seumuran, yang paling senior kan rata-rata kepala kantor sama kasih. Iya. Betul. Ya, inget betul ya. Kalau aku mah nggak akan bisa cerita awal-awal di Medan, karena kan awal-awal di Surabaya ya kan. Yang jelas
BLPC Surabaya sama Medan itu jumlahnya itu hanya belasan pada saat pertama kali masuk. Ya, Jadi beda pada saat di Jakarta kan agak banyak nih angkatan kita pada saat ngumpul 32 ya. 32 ya harusnya. Terus senior-senior juga agak banyak gitu kan. Nah, pada saat pertama datang ke Surabaya ternyata seniornya tuh cuma 4. Cuma 4 ya. Tambah kita 5 kan cuma 9. Sama kepala seksi sama kepala kantor 3. Cuma berapa tuh? 12 kan. Nah, itu mungkin kondisi itu sama Surabaya sama Medan pada saat kita pertama kali masuk. Nah, alhamdulillah sekarang kan udah banyak ya rekrutmen di 2014, 2015, 2000 berapa? 18 juga kan. Jadi udah banyak kan sekarang ya. Nah, itu kalau ini apa? Kondisi teman-teman kita di laboratorium mungkin enak ya, enak asik, diajak ngobrol dan lain-lain, diskusi enak gitu. Kalau kondisi kantor gimana nih? Mas Rosi posisi kantor di mana sih BPJ Jakarta tuh? Posisi kantornya? Di Jalan Lejen Suprapto ya. Jadi di Jalan Lejen Suprapto itu kalau Jakarta dari mana arah tuh? Jakarta Pusat ya, dari arah Jalan Layang Tol Wiyoto Wiono arah Priuk itu turun Cempaka Putih lah, istilahnya gudang garam. Arah ke Senen sebelah kiri itu ada gedung laboratorium Bea Cukai Jakarta. Oh gitu. Tapi posisinya nggak di pelabuhan ya? Kalau BLBC? Enggak, kalau untuk BLBC Jakarta memang di Jakarta Pusat ya. Kalau di pelabuhan itu ada lagi Satuan Pelayanan Lab Priuk ada di sana. Oh, ada Satuan Pelayanan Tanjung Priuk ya, aku sudah pelabuhan. Betul. Kalau Termasuk BLBC Surabaya gimana tuh kok? Di Tanjung Perak ya kalau nggak salah ya? Tanjung Perak kan kita kebetulan beda nih dari 3 BLBC yang lain. Kalau kita kan masih satu komplek sama kantor pelayanan Tanjung Perak ya. Kalau BLBC Jakarta sama Medan kan udah punya kompleks sendiri lah ibaratnya. Ya, wilayah sendiri. Nah, kalau di Medan emang di Pelabuhan Belawan pasti kan. Deket lah sama kantor pelayanan, cuma jarak 100 meter aja, cuma beda lahan aja. Tapi ingat dulu, BLBC Surabaya bukan cuma satu lahan sama kantor pelayanannya aja. Dulu pertama kali saya masuk ke situ bareng sama Kanwil juga di situ. Iya, gitu. Kanwil Jawa Timur 1. Jadi 3 kantor jadi satu wilayah ya kan. BLBC Surabaya gedungnya masih kecil kan waktu itu. Itu kantor apa klaster sih, Mas? Tapi alhamdulillah sekarang Kanwilnya udah pindah ke dari anak kecil kan jadi dewasa sekarang. Dulu cuma satu ruangan, terus ningkat 2, terus balik lagi dirobohin tinggal 1. Sekarang jadi benar-benar satu gedung yang udah wah lah, ntar lah ke sini lah kapan-kapan. Jakarta juga dari 2 lantai mau jadi 4 lantai ya kan? 4 lantai kan kalau nggak salah. Sekarang jadi 2 lantai jadi 1 lantai, nanti jadi 3 lantai atau 4 lantai. Alhamdulillah, itulah berkembang itu. Sama seperti sekarang ada kolam renang juga kan kalau nggak salah. Kolam renang ikan itu. Jadi kita akan pindah ke gedung sementara, jadi ke Bojana Tirta ya, di dekat atau depan Pusdiklat Bea Cukai lah, teman-teman pasti tahu lah. Pada saat ini ya renovasi gedung ya? Ya, nanti kemungkinan renovasi gedungnya sekitar tahun depan, dan pindah gedung sementara sudah mulai di tahun ini, kurang lebih insya Allah bulan puasa ini kita akan step by step pindah ke gedung sementara di Bojana Tirta. Ya, semoga dilancarkan lah apapun kegiatannya di BLBC Jakarta gitu kan. Tapi ini seiring perkembangan baik pegawainya maupun dari gedungnya, kayaknya laboratorium Bea Cukai ini juga berkembang ya, banyak satuan pelayanan ya sekarang ya, dimulai dari tahun 2016 ya, Mas Rosi, Mas Piko ya. Betul. Nah, kalau BLBC Jakarta pada saat ini ada satuan pelayanan mana aja tuh? Jadi kita di bawah Lab Bea Cukai Jakarta itu ada Lab Satuan Pelayanan di Soekarno-Hatta, ada di Priuk, kemudian di KPBC Merak, dan kemudian itu sih baru 3 kita satuan pelayanannya. Kalau rencana ke depan ada nggak? Rencana tahun ini sudah ditandatangani oleh ada Dirjen terbaru terkait pembentukan Satpol Lab, menambah 2 lab di Pontianak dan di Bandung. Jadi total ada 5 insya Allah. 5 ya, insya Allah ya. Kalau Surabaya gimana kok, Mas Piko? Surabaya banyak sih Mas.
lebih dari 5 lah yang jelas. Mana aja tuh? Di- Kayaknya wilayah operasinya paling besar gitu kan, Surabaya kan? Dari Kalimantan sampai Papua, Mas. Kebetulan Surabaya saat Oh ini. gitu, besar ya. Jadi mana aja tuh yang udah dibuat satuan pelayanan tuh? Ini yang pertama, yang paling dekat ada Tanjung Mas. Oh Tanjung Mas, Semarang ya? Ya. Terus ada Ngurah Rai. Ngurah Rai Di Bali, ya. Kalimantan itu kalau nggak salah kita ada di Balikpapan, Sampit, Kota Baru, Banjarmasin, sama Pangkalan Bun. Oh banyak ya. Terus? Ya. Terus sama yang di timur Sulawesi kita ada Bitung sama di Pantoloan. Pantoloan. Dua lagi ya yang sementara masih off operasinya Mas karena ekspor nikel kan udah dilarang sama pemerintah juga. Itu di Ternate sama di Kendari. Benar. Oh banyak juga ya wilayah timur ya. Iya, Oke. banyak Mas, bukan banyak juga. Banyak. Karena kalau di Medan juga alhamdulillah termasuk banyak. Ada Banyak. yang sudah jalan itu sekitar 8. Ada Iya. Dumai, ada Teluk Bayur, ada Jambi, ada Kuala Tanjung, Batam, terus Palembang, Lampung, sama Tanjung Pandan. Nah, Iya. insya Allah, tadi kan Jakarta, insya Allah tahun ini ada Bandung sama Pontianak ya. Kalau di Medan Iya. ini insya Allah udah ditandatangani juga capnya Banda Aceh sama Pekanbaru. Jadi total insya Allah tahun ini ada 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan wilayah, Masih kenapa? satu pulau. Masih Di tiap satu, provinsi. alhamdulillah. Satu pulau Sumatera, Satu semuanya. daratan ya. Iya, satu daratan. Ada juga Batam yang harus Ya. kapal atau naik pesawat gitu kan. Alhamdulillah lah. Kayaknya ini ya, wilayah Bea Cukai itu seluruh Indonesia harus ada satuan pelayanan gitu ya, berkembang ke zaman gitu kan. Apalagi untuk tujuannya apa sih satuan pelayanan? Ini pesan sponsor atau bukan ini maksudnya? Enggak ada pesan-pesan sponsor ini. Itu kayaknya satuan pelayanan ini untuk membantu teman-teman di pelayanan untuk lebih cepat dalam memfasilitasi kegiatan ekspor impor gitu, bukan sih Mas Rosi, Mas Viko? Iya, kalau di Jakarta kita tahu lah ya pelabuhan terbesar volume impor lah terutama ya itu ada di Tanjung Priuk ya. Nah, maka dari itu memang perlu ditambah laboratorium mini istilahnya yang kita menamakannya sebagai satuan pelayanan lab, artinya itu satelitnya lah laboratorium utama. Karena memang volume impor dan ekspor pun ada di Priuk cukup banyak ya sehingga kita putuskan di sana mempercepat pelayanan dalam melakukan penetapan dalam tools pemeriksaan laboratorium. Jadi kurang lebih 1 hari kerja bisa dirilis di sana sehingga tidak perlu harus dibawa dan dihantar ke lab Cempaka Putih. Jadi bisa lebih cepat, Mas Fahmi. Oh gitu. Kalau Mas Viko gimana nih? Apa namanya? Menurut Mas Viko adanya satuan pelayanan ini gitu? Triggernya kan memang kita punya tagline Bea Cukai makin baik ya. Tentunya kan kita harus mempercepat pelayanan itu. Nah, salah satunya pimpinan-pimpinan kita kan juga sudah memikirkan itu dan salah satu opsinya mendirikan satuan pelayanan. Dan apalagi kita sekarang kan ada tanggung jawab tuh untuk pengecekan komoditi ekspor CPO. Nah, kalau masih terus menunggu kirim-kirim, bayangin aja waktunya, kosnya juga kan, misal dari Kalimantan terus ke Surabaya kan lumayan makan waktu. Nah, salah satunya dengan didirikan Satpol ini tentunya mempercepat pelayanan kita, kontribusi kita buat masyarakat gitu. Oh iya Mas Fahmi. Gimana tuh? Ada hal yang unik di lab Bea Cukai ini. Jadi kan saya lulusan dari kimia analis lah ya, istilahnya banyak tenaga atau pekerja dari kimia analis lulusan kimia terserap di industri, di laboratorium khususnya ya, termasuk laboratorium pengujian seperti jasa uji lab, surveyor dan beberapa hal. Jadi yang saya lihat gitu teman-teman saya, kalau saya bandingkan gitu ya, ya paling cepat ya di lab Bea Cukai ya, dalam artian rilis hasil pengujian. Kalau saya lihat ya di jasa layanan itu mereka lebih lama karena berdasarkan nilai dari
request yang diberikan. Contohnya misalnya kalau Mas Fahmi mau nguji tambang CU misalnya, Ya. ada jasa cepat juga ada sebenarnya, tapi beda harga gitu loh. Oh Kalau kami gitu. tidak, kalau kami tidak. Jadi kita ada jasa eksternal, ada jasa internal. Kalau internal memang kita melayani secara gratis untuk pengguna bea cukai. Jadi istilahnya seluruh kantor pelayanan, kantor KPBC maupun rekan-rekan di kantor pusat bisa secara gratis kirim sampelnya untuk diidentifikasi. Nah untuk eksternal kita buka juga pelayanan PNBP melalui jalur penerimaan negara bukan pajak ya istilahnya. Di situ ada harga dan saya lihat harganya pun jauh lebih murah dibandingkan ke jasa layanan uji dimanapun, dan maksimal 3 hari kerja kita sudah bisa rilis hasil. Oh, jadi secara waktu sama harga itu sebenarnya jika dibandingkan dengan laboratorium lain ya, laboratorium lain ya, itu jauh dibandingkan mereka gitu. Maksudnya kalau waktu lebih cepat, harga lebih murah kalau untuk itu gitu ya. Oh, mantap ya berarti ya. Jadi memang kayaknya ya kita kan punya negara lah istilahnya ya, barang-barang kita, alat-alat kita gitu kan, lab kita ya mau tidak mau ya memberikan manfaat juga buat teman-teman pelayanan di internal bea cukai maupun untuk masyarakat, yaitu seperti peneliti, akademi. Kadang kita juga melakukan kerjasama ya, mungkin teman-teman di Surabaya, Mas Viko, Mas Fahmi juga di BLBC Medan Surabaya juga sudah melakukan penelitian bersama dengan akademisi ya, contohnya kayak universitas terdekat di sana. Seperti itu sih. Tapi kalau Mas Viko, Mas Ros ini merasa terbebani nggak kerja di lab gitu? Kayaknya kalau Mas Rosi kan udah 8 tahun tuh di lab tuh. Terbebani atau enjoy, emang passionnya di situ apa gimana gitu Mas Rosi? Sampai dengan saat ini sih kalau saya ditanya ke saya masih passion di lab ya. Di lab ya. Artinya memang basicnya dari laboratorium, jurusannya memang serapan ilmu di laboratorium. Yang kedua memang masih belum menemukan titik jenuh di tempat sekarang ini, belum ada. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Itu kalau Mas Viko ya, kayaknya Mas Viko. Kalau Mas Viko gimana tuh Mas Viko? Geser aja kayaknya. Karena pengalamannya banyak, kayaknya pernah di Satpol juga kayaknya Mas Viko kan? Wow. Iya kan? Okay. Nah itu gimana tuh rasanya tuh? Saya sih sama sih Mas ya. Prinsipnya karena memang background kita kan eksak ya. Kita kan dari teknik maupun dari kimia murni maupun yang masih backgroundnya eksak. Jadi menurut saya laboratorium itu ya ini rumah kita, itu our home gitu loh. Jadi yang kerjaan yang paling pas memang buat kita itu ya di laboratorium, terlepas kita ada timbal balik lain misalnya dari segi klasifikasi, dan terkadang kita juga diminta menjelaskan hasil kita, misal andainya ada proses keberatan, itu kan salah satu nilai tambahan aja buat kita. Tapi kalau dari segi lab, menurut saya pekerjaan yang memang paling cocok buat kita yang backgroundnya eksak sih ya memang di laboratorium itu sih Mas. Dan masih enjoy sih Mas, saya juga 6 tahun kerja di sini, dan saya masih perlu yang harus dipelajari, masih banyak yang harus dipelajari sih Mas, karena memang namanya barang itu kan perkembangannya luar biasa cepat tuh. Mungkin di tahun 2000 barang, misalnya saya contohin baja itu aja, pasti dengan baja yang diproduksi di 2020 udah beda lagi tuh peraturannya, apalagi barang-barang komoditas kimia ya, karena orang luar negeri pun berkembang sangat pesat gitu. Makanya kita juga harus lebih cepat lagi gitu berkembang untuk mengawal itu gitu. Iya, kalau menurut aku sih juga gini kan, kita rekrutmen awal lowongannya emang untuk lab gitu kan. Betul. Iya kan? Mau nggak mau kita emang harus enjoy di sini, enjoy di kerja di lab. Jangan sampai baru berapa tahun kerja di lab pengennya keluar gitu karena bosen dan lain-lain. Tapi pikir lagi lah, rezeki kita pada saat masuk ke bea cukai itu rekrutmennya untuk apa gitu kan. Bea cukai ini butuh kita untuk taruh di mana sih? Ya kan, ngebantu di mana sih gitu kan. Di laboratorium ya udah kita jalin aja sampai mungkin keputusan atas kita harus keluar dari laboratorium kapan, kita ngikut alur gitu kan. Bahkan Mas Fahmi, gimana tuh? Justru kita di lab juga nggak serta-merta rutinitas yang kita lakukan itu tentang pengujian saja gitu ya. Oh ada rutinitas? Ya ada, jangan salah. Jadi dulu saya berpikir seperti itu. Wah kayaknya kalau saya lama-lama di lab
sehari-hari cuma ngeliat ini bea cukai, istilah bea cukai saya nggak paham gitu kan. Ya. Rumah besar bea cukai aja saya kayaknya harus keluar deh dari lab. Dulu sempat kepikiran seperti itu sempat, tapi saat beriringnya waktu ternyata laboratorium kita tuh berkembang loh. Pertama, betul tadi Mas Viko bilang, selain kita pengujian, kita juga ada namanya klasifikasi barang, ya kan? Itulah bedanya laboratorium kita dengan laboratorium lain. Soalnya kita ada yang namanya kesimpulan dan pendapat dari lab itu yang digunakan untuk menetapkan suatu barang itu dikenakan biaya keluar atau biaya masuk, atau kena larangan atau pembatasan, seperti itu. Dan itu yang menjadi spesial bagi saya. Kemudian artinya kita menggali lagi potensi keilmuan kita terkait dengan cara mengklasifikasikan barang dengan baik dan tepat gitu. Karena memang saya berpikir seperti ini, saya pernah dengar dari senior gitu. Kalau hakim itu istilahnya sebagai pengadil, ya kan, jaksa itu sebagai penuntut. Jadi kalau mendengar kata bea cukai itu sebagai pemeriksa barang hakikatnya. Kalau menurut saya ya, karena coba deh tanya Mas Viko, temannya Mas Fahmi, kalau ada yang nanya barang, bos barang saya ketahan nih sama bea cukai, pasti yang ditanya bea cukai, walaupun kita bukan bidangnya di lapangan. Iya, betul. Tapi ujungnya tetap kita yang ditanyakan. Seperti itu sih menurut saya. Iya. Iyalah. Emang sebenarnya kalau lab lain itu kan hanya sekedar pengujian aja ya, pengujian. Betul. Kalau kita kan identifikasi barangnya sampai ke klasifikasinya juga dikit-dikit kita pasti harus menentukan di kesimpulan itu kan. Bahkan nih Mas Viko, Mas Fahmi juga kan sekarang juga bisa memberikan sharing session ke teman-teman pegawai bea cukai di lapangan, ya kan? Artinya keilmuan kita spesifik terhadap barang. Barang itu banyak sekali babnya, dari bab 1 sampai 98 ya, ada semua itu barang-barang yang masuk. Tapi yang membuat kita spesial karena kita terus-terusan mempelajari itu, sehingga diberikan kesempatan waktu yang luas untuk ya istilahnya kamu ahli dulu di situ gitu, baru kamu bisa pindah ke tempat lain. Seperti itu mungkin pemikiran saya. Tapi diberikan forum untuk mengembangkan ilmu itu nggak pada saat Mas Rosi, Mas Viko di laboratorium? Coba Mas Viko, bagaimana tuh selama 6 tahun kemarin? Nah itu tuh, ini nih salah satu yang buat lab bea cukai agak spesial nih ya Mas Rosi sama Fahmi kan. Ya kita sering kan ya mesti diminta bantuan untuk sharing nih terkait ilmu apapun itu, entah dari mungkin produksi PO, kayu, narkotika, bahkan kalau yang bukan dari background kita asli nih Mas, ngitung muatan kapal tuh kan salah satunya. Itu pun kembali ke kayaknya jago-jagonya ini ya, ngitung muatan kapal ya. Satu yang inisiatornya kan dari laboratorium juga tuh kan waktu itu kalau nggak salah. Nah itu, jadi menurut saya luar biasa banget sih. Salah satu kompetensi di lab kan tidak terbatas dari ilmu-ilmu laboratorium gitu ya. Betul, betul. Yang lain jadi, gitu. Saya banyak yang bisa diceritakan sebenarnya Mas Fahmi, Mas Viko nih. Gak cukup waktu 1 jam atau kurang ini. Karena kenapa? Kalau mau lanjut boleh Mas. Boleh. Ada kita bagi beberapa part ya. Jujur nih, kita aja ketemu bertiga ini susah banget ya. Bukannya so sibuk, karena memang pekerjaan rutinitas. Dari kita memang sampel itu selalu masuk banyak, konsultasi banyak. Tapi maksudnya benar Mas Viko bilang, saya baru merasakan bea cukainya ketika saya berpikir gini. Dulu saya sempat berpikiran, dulu cita-cita saya pengen kerja di laboratorium tambang tuh, sekelas misalnya di Freeport atau di offshore di Pertamina gitu. Karena tahu lah ya teman-teman, salary-nya cukup besar ya kan. Saya baru grade 2-nya itu PNS, biasanya sepemikiran saya gitu. Ya alhamdulillah PNS masuk ke bea cukai. Saya dulu pernah berpikir pengen masuk Pertamina, tapi sekarang saya justru mengaudit atau memeriksa barang Pertamina seperti itu gitu. Jadi itu salah satu hikmahnya ketika masuk lab bea cukai. Jadi sebenarnya bukan cuma ilmu identifikasi dan klasifikasi aja yang dikembangkan di laboratorium ini ya. Tapi seperti tadi yang sudah disebutkan Mas Viko sama Mas Bas itu, seperti menghitung muatan kapal dan itu tuh diinisiasi oleh laboratorium juga ya? Iya, justru oleh laboratorium bea cukai. Oh, jadi ilmunya sebenarnya luas nih pada saat kita kita berpikir di laboratorium bea cukai itu dulu cuma pengujian aja sekedar. Iya, cuma istilah buret sama gelas ukur ya kan, Beker glass, Erlenmeyer udah ya gitu. Iya, apalagi kalau saya kan emang bukan hanya ya, saya lulusan dari farmasi ya. Pikiran saya di laboratorium tuh paling nguji obat gitu kan, lain vitamin. CPOB ya. Iya, gitulah. Nah, ternyata pada saat di laboratorium bea cukai selama 8 tahun ini, ternyata ilmunya tuh jauh di atas yang dibayangkan gitu.
ilmunya juga kita pada saat di Laboratorium Bea Cukai diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan di luar untuk mengembangkan atau menambah ilmu dan wawasan kita ya. Banyak ya sebenarnya tiap tahun kita ada melakukan diklat-diklat teknis ya. Gitu. Kesempatan dikasih pimpinan itu buat lab Bea Cukai itu besar sekali ya. Maksudnya budget untuk pelatihan saja cukup besar ya, sehingga kenapa kita tidak manfaatkan untuk keilmuan pengembangan kompetensi. Dan tapi yang jelas, maksudnya ketika lab Bea Cukai itu belajar tentang suatu ilmu kompetensi barang, itu mempunyai tanggung jawab juga, Mas Fahmi, Mas Wiko tentunya ya kan, diminta untuk melakukan sharing kembali ke rekan-rekan pegawai Bea Cukai lain di lapangan. Karena kan nggak mungkin kan, pegawai Bea Cukai di lapangan didiklatkan semua, tentunya harga untuk budgeting pun tidak ada sebesar itu. Jadi istilahnya hanya yang keilmuan spesifik ya di lab itu yang lebih cenderung untuk bisa mengembangkan keilmuan di barang, maka diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan-pelatihan teknis di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini Mas Viko nih, sudah pelatihan di luar negeri kalau tidak salah. Kayaknya pengalamannya banyak nih. Kalau Viko kok, kalau kamu kan lulusannya metalurgi ya? Metalurgi. Nah, pada saat di Laboratorium Bea Cukai, apakah hanya metalurgi aja yang dipelajari dan dikembangkan, atau ada ilmu-ilmu lain yang harus dipelajari di sini gitu? Ini cenderung ke Viko ya. Kalau Rosi kan kimia gitu kan. Iya. Gitu. Nah, ini Viko ini betul menjurus ke teknik metalurgi gitu. Di luar itu gimana tuh? Kalau saya jujur ya Mas, selama saya dari bidang sarjana sampai masternya, itu yang kepake di Bea Cukai itu malah cuma kulitnya Mas. Kalau dari segi metalurgi, paling klasifikasi baja itu kalau nggak patrol, paduan, bukan paduan, dan lain-lain aja ya, terbatas itu. Benarnya kalau di ilmu metalurgi kan masih banyak banget dari itu. Nah, justru malah ini buat saya jadi peluang sih Mas, karena saya yang dulunya nggak tahu apa itu CPO gitu kan, terus apa itu barang-barang yang lain terkait narkotika. Malah di sini saya kesempatan belajarnya lebih banyak, dan apalagi dapat kesempatan betul yang sampai Mas Rosi sama Mas Fahmi dapat bonus lah, dipercaya pimpinan untuk diklat kebetulan di luar negeri waktu itu. Itu pun nggak sesuai sebenarnya sama background saya juga di metalurgi. Jadi malah di sana kita belajar tentang ini sih, barang juga terkait barang-barang apa tuh? Senjata ya. Terorisme, bahan peledak lah. Waktu itu. Gitu. Di mana tuh? Peledak, dan lebih banyak ke ilmu penindakannya sih, ilmu P2-nya sih Mas kalau kita di Bea Cukai. Dulu pelatihan di mana kok? Di negara mana? Di Bangkok, Thailand Mas. Kebetulan pesertanya Asia Pasifik waktu itu, jadi ya sekaligus belajar pengalaman lah. Dan kita menurut saya harus bersyukur tuh Mas, karena Bea Cukai Indonesia nih ya Mas, kalau kita mau ngomongin salary nih ya, salary nih, kalau tadi Mas Rosi kan sempat nyinggung tuh salary kita sama yang lain tuh. Kalau apple to apple Bea Cukai Indonesia, custom Indonesia dengan custom di Asia Pasifik, kita salah satu salary yang tertinggi Mas. Ya, karena dari WCO-nya yang expertnya, expert WCO tuh sempat ya kita sekedar inilah guyon-guyon gitu, ngadain survei ini custom mana aja nih yang udah puas sama ininya dari custom negara masing-masing. Yang puas tuh dari beberapa negara, Myanmar, Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Yang puas tuh cuma Indonesia sama Malaysia terkait salary. Sisanya itu masih perlu ditingkatkan gitu lah Mas. Jadi harusnya emang kita patut bersyukur ya. Ya, harus bersyukur. Iya, perbandingannya harus itu. Apalagi apple to apple gitu kan. Jangan perbandingan bukan melon to melon ya Mas. Iya. Tapi asik ya. Teman-teman nikmatin ya kerja di lab ya, Laboratorium Bea Cukai. Ya, bahkan gini Mas Fahmi, karena saya masuk lab Bea Cukai, saya bisa keliling seluruh Indonesia. Itu lain. Walaupun saya memang belum berkesempatan mendapatkan bonus untuk diklat di luar negeri, tapi dengan saya dikasih kesempatan untuk keliling mulai dari PLBN ya, pos lintas batas negara, saya sudah kunjungi sebagai seorang laboratorium Bea Cukai gitu loh. Jadi kan dan sebagai seorang pelaksana gitu, nggak kebayang gitu. Saya ke Naga Badau, hanya untuk ternyata ilmu yang kita dapat kita bisa bermanfaat untuk teman-teman kita di lapangan.
sampai ke Freeport, pernah ngunjungin ke tambangnya, ke PT Aman Mineral dulu namanya Newmont ya, sampai ke Batam pun. Cuman belum pernah diundang ke Medan aja ini dalam rangka ST. Oh, ntar kalau Medan udah kewalahan baru mungkin mengundang Mas Rossi ke sini ya. Tapi emang Iya. benar loh. Di Medan ya, laboratorium, Mas? tapi benar loh kerja di laboratorium bea cukai ini jadi tambah pengalaman, baik itu jalan-jalan ke, bukan jalan ya, tugas ke beberapa kota gitu Betul. kan. Saya pada saat di Surabaya alhamdulillah udah sampai Kendari, Makassar dan lain-lain, Nah, Kalimantan, Balikpapan. Di sini apalagi, di sini udah pernah ke Aceh, ke Batam, ke Lampung. Alhamdulillah selama kerja di laboratorium bea cukai bisa mengunjungi beberapa kota yang dari Indonesia gitu. Jadi pengalaman jadi lebih banyak ya. benar, benar. Kalau ini apa namanya, untuk teman-teman yang di luar sana, kalau pengen masuk ke bea cukai gimana sih? Apalagi khususnya di laboratorium bea cukai, gimana tuh Mas Mas itu caranya? Kalau cara masuk ke bea cukai sih waktu kita penerimaan itu melalui apa ya, website Kementerian Keuangan tentunya. Jadi di situ lihat formasi dulu pertama. Jadi nunggu ada formasinya dulu ya? Itu kebetulan tahun ini juga kalau salah ada formasi CPNS juga, tapi saya tidak tahu kalau Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai dan Lem apakah diberikan formasi untuk menerima CPNS baru. Jadi dulu tuh masih zamannya pakai tulis tangan saya. Ya apa tesnya itu tes koran itu kan. Jadi ya, yang psikotes itu ada tes koran gitu kan? Ada dua, ada tes potensi akademik, ada tes psikologi kan. Iya, Pertama psikologis dulu nih kalau bea cukai ya. Untungnya Mas Tommy saat itu psikologisnya lagi baik ya. Alhamdulillah. Untung nggak sekarang diujinya gitu kan. jadi bisa masuk ya. Alhamdulillah ya psikologinya masuk. Baru tes potensi akademik. Nah itu potensi akademik saya pertama kali tes yang paling lama itu di bea cukai. Maksudnya dari jam 7:30 sampai jam 1 baru selesai. Dan tanpa jeda kalau tidak salah seperti itu. Lalu jadi sebenarnya tinggal tunggu ini aja ya, tunggu ada formasi dan lain-lain, kita daftar gitu kan. Jadi nggak. Saya pastikan gimana tuh? Semua gratis ya, tidak ada pungutan apa-apa. Dan saya sempat khawatir dulu sebenarnya Mas Bami, ketika ada pengumuman yang tadinya diumumkan 1 bulan kan, nah, ternyata tidak diumumkan tuh. Wah, saya sempat was-was tuh, wah ini kenapa ya? Katanya janjinya 1 bulan akan diumumkan, tapi mundur lah. Saya berpikir aneh-aneh namanya dulu kan, zamannya belum reformasi kan, dulu itu berpikiran masih takutnya ada hal-hal terkait dengan KKN. Ternyata saya pastikan alhamdulillah sampai dengan saya masuk jadi PNS tidak ada pungutan biaya sama sekalipun. Begitu pula pada saat penerimaan Mas Tiko juga free ya, nggak ada pungutan sama sekali ya. Betul. Saya punya cerita menarik nih Mas kalau soalnya. Gimana tuh? Jadi waktu itu kan memang saya kebetulannya memang background kan teknik lah ya. Untuk kepikiran jadi PNS pun masih jauh banget karena pasti sama kayak Mas Rossi lah, idealisme anak-anak muda ya pengen lah yang sesuai misalnya kerja di oil company atau yang mirip-mirip gitu lah ya di industri otomotif. Nah waktu itu karena diajak temen tuh ya akhirnya ikutlah iseng-iseng gitu kan. Iseng akhirnya sampai tahap-tahap kita laluin 6 bulan kalau nggak salah Desember pengumuman lulus tuh kan. Posisi lulus kan bingung juga tuh. Satu tuh yang lucu ditanyain sama temen. Pertanyaan temen tuh cuma satu pas lulus di PNS waktu itu kita di Kementerian Keuangan ya itunya. Besarnya kamu bayar berapa bisa lolos PNS? Aja gila dalam hati orang. Udah. Tapi itu emang ditanyain semua ya, semuanya menanyakan seperti itu ya. Ya, stigmanya tuh kayaknya kita negatif banget gitu loh. Ada unsur bayar-membayar padahal 100%. Padahal saya juga sama, Mas Niko. Ditanya sama tetangga juga, itu bisa bentuknya bayar berapa? Iya. Kayaknya semua orang juga pernah ditanyain seperti itu gitu ya. Iya. Boro-boro mau bayar berapa ya? Ngekos aja nyari. Bayarnya nggak ada kayaknya tuh. Ya, apa maksudnya nyari kosan di Jakarta aja 500.000 aja dicari-cari oleh saya waktu itu. Tapi dijamin ini ya free ya masuk ke kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari awal cuma biaya fotokopi lah Mas buat berkas-berkas itu. Biaya bensin buat ujian ya. Bensin gitu motor ya kan. Ya itu biar untuk teman-teman di luar sana yang belum masuk ke laboratorium bea cukai, khususnya di laboratorium bea cukai, jadi biar tahu sebenarnya masuk ke laboratorium bea cukai itu free, nggak ada pungutan apa-apa. Jadi jangan takut jika ada misalnya ada formasi
untuk laboratorium bea cukai, khususnya karena laboratorium bea cukai di bawah bea cukai, kemudian di bawah Kementerian Keuangan, jadi jangan takut untuk daftar gitu ya. Karena Iya. dijamin itu berdasarkan emang kompetensi masing-masing ya, masuk atau enggaknya ya. Cuma pada saat saya kayaknya mujur aja, alhamdulillah ya. Bukan Jujur loh, kompetensi ya. saya cerita menarik begini loh Mas. Kita kan seangkatan ya sama Ya. Mas Fahmi saya nih. Nah, Jadi ketika penerimaan itu kan spesifiknya khusus banget nih. ya. Cowok kualifikasinya. Oh, pada saat kita cowok ya. Ya, maksimal 23 Oh ya. usianya. Kemudian IPK-nya minimal 3. Nah, terus Tinggi badan. tinggi badan 165 kalau nggak salah. 165 betul. Meter. Dan tes fisik tentunya minimal 4 keliling stadion kalau nggak salah. Ya, betul. Nah itu dia. Dari pas seleksi administrasi saja, saya lihat, saya selalu update itu setiap pengumuman. Seleksi administrasi saja yang masuk daftar itu kan formasi kita dibuka 30 sebenarnya kan 30 orang. Itu yang masuk- kimia ya? Kimia ya? Ya, enggak. Yang kimia betul. Yang kimia itu 30. Yang lolos seleksi administrasi saja hanya 35, Mas Fahmi. Hanya 35. Nah, kemudian seleksi lagi. Tes psikologi, yang lulus hanya 10. Wah, saya makin pede kan. Iya, Wah, iya. saya kayaknya tanpa harus kerja keras di tes terakhir, ya udah otomatis lulus. Ternyata tidak. Tes potensi akademik tergerus lagi. Jadi cuma 5 kalau nggak salah. Jadi memang kualitas nilai tetap dipertahankan, walaupun kenyataannya yang diterima cuma sedikit saat itu. Jadi tidak melihat berapa banyak formasinya ya, tapi Betul. pada saat dia masuk dengan batasan nilai itu masuk atau enggak, kalau nggak masuk udah pasti keluar gitu kan. Ya tetap tidak masuk. Kalau Mas Riko pada saat itu ini ya, cowok cewek ya, rekrutmennya ya. Buat cewek. Kayaknya Betul. setelah angkatan 2012 ini cowok setelah itu nerima cewek deh kalau nggak salah ya kan. Iya, betul Mas. Udah Justru, membawa iya, benar-benar. penerimaan sarjana kan macam-macam tuh Mas background-nya. Jadi nggak cuma dari sarjana teknik, tapi waktu itu juga ada sarjana hukum, sarjana psikologi, sarjana arsiparis, dan lain-lain. Jadi memang lebih membaur sih, nggak seperti di angkatan Mas Fahmi yang semua cowok. Kalau kita Iya, bosen saya lihat Rosi terus. ada cewek, perlu penyegaran lah Mas. Bea cukai juga butuh cewek gitu Mas. Bosan Mas Riko. Oke lah. Ajab cowok bareng-bareng sama cowok juga. DTSD untung aja, tapi tetap aja cowok juga. Iya, ceweknya cuma beberapa ya. Oh, kita DTSD beda angkatan. Sorry Mas Rosi. Beda Oh, kota iya. kita. Oke lah, kayaknya kalau Bangga sekali Anda beda angkatan dengan saya. ya kayaknya kalau dilanjutin bisa sampai malam ini kita ngobrol ya. Jangan Mas, terawih nih. Oh, nggak tahu. Masih banyak yang masih banyak yang dibicarakan. Oh gitu. Cuk, mungkin yang sekarang asiknya kerja di lab cukup sekian lah. Nanti next kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Mungkin kisah percintaannya Mas Rosi sama percintaannya Mas Piko. Kalau Mas Piko Waduh. kayaknya gitu-gitu aja ya. Kalau Mas Rosi kayaknya ini Bahaya. melalang buana gitu. Tentang percintaan. Percintaannya Mas Fahmi nih lebih seru kayak kalau mau kita bahas. Oke lah, cukup Iya. sekian aja. Mungkin Kayaknya Mas Fahmi lebih berpengalaman ya. udah nggak dilanjutin. Kita cukup sampai di sini, oke? Oke lah, terima kasih Mas Rosi, Mas Piko udah mau ini Baik. nemenin di collab. Nah, next kita kalau ada ngobrol lain mungkin ramean lah sama teman-teman yang lain biar lebih rame kan. Cocok gitu. Boleh, Oh, boleh. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Yo, makasih Mas Fahmi, Mas Piko. Sehat Terima kasih, selalu. Mas Fahmi, Mas Rosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cuk.